Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Fariski dengan PM23101054. Di mana di sini saya akan membuat sebuah video terkait dengan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 3, di mana membuat sebuah topologi, konfigur VLAN dan juga trunking. Yang dimana terdapat sebuah topologi yaitu dua PC dan juga dua switch, di mana untuk PC dan switch ini memiliki interface IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Di mana S1 sendiri atau switch 1 memiliki interface VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.11, di mana subnet masknya itu /24 atau 255.255.255.0. Dan untuk default gateway itu tidak ada. Lalu untuk series 2 juga dia memiliki interface VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.12 dan subnet mask sama itu /24. PCA dan PCB itu memiliki interface NIC atau bebas dan juga IP address itu di 192.168.10.3, di mana PCB itu titik 4 dan slash masknya itu sama yaitu /24, dan default gateway untuk PCA dan PCB itu memiliki default gateway yang sama yaitu 162.168.10.1. Nah, baiklah, di sini terdapat sebuah objektif, yaitu 4 objektif. Yang pertama, membuat sebuah network dan mengkonfigurasi basic switch, basic device setting, lalu membuat sebuah VLAN dan juga melakukan assignment switch portnya. Lalu yang ketiga itu melakukan maintain VLAN port dan juga VLAN database. Yang terakhir ada mengkonfigurasi 802.1q, trunk between dan juga the switch. Nah, lalu kita masuk saja ke instruksi pertama, yaitu melakukan pembuatan network dan juga konfigurasi basic database setting, di mana kita melakukan sebuah network topologi dan mengkonfigurasikan basic setting di PC host dan juga switch. Nah, langsung saja kita buat topologinya, yaitu dua PC dan juga dua switch. Nah, lalu di sini sendiri kita ubah namanya di PC A untuk mempermudah, PC B, switch 1 dan juga switch 2. Switch 1, switch 2. Lalu kita memakai penyambungan kabel ya, menggunakan kabel straight, di mana di sini menyambung ke 06, yang ini menyambung ke F018. Lalu untuk yang switch ke switch itu dari F01 ke F01. Nah, lalu kemudian kita mengambil sebuah kabel konsol, di mana kabel konsol ini akan menyambung ke switch 1 dan juga PCB itu menyambung juga ke switch 2. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjutkan ke melakukan IP address-nya. Masukkan IP address ke PCA. Mana PCA sendiri menggunakan IP address 10.3 subnet masknya, default gue sudah apa 168.10.1. Oke. Lalu kita ke PCB 192.168.10.4, default subnet masknya /24. Oke, sudah selesai. Lalu kita lakukan konfigurasi, lalu kita membuat network topologi, di mana sudah selesai network topologi sudah kita buat. Lalu kita mengkonfigurasi basic switch untuk setiap switchnya. Oke, kita di switch 1 dulu. Seperti biasa itu kita masuk ke exact mode menggunakan enable, lalu kita masuk ke konfigurasi mode, lalu kita ubah nama switch ini menjadi hostname S1. Lalu kita menghidupkan secret class, di mana menghidupkan enable dengan password kelas. Jadi kita ingin masuk ke bagian access mode, kita harus memasukkan password kelas. Lalu kita masuk ke bagian console 0, di mana kita di console 0 ini kita harus memasukkan, atau ketika kita login kita tuh harus masukkan password namanya Cisco. Lalu login, kemudian kita masuk ke bagian line PTY 0, di mana juga di sini juga kita harus masukkan menggunakan Cisco passwordnya. Lalu login, lalu kita enkripsi lah si password yang telah kita set tadi agar tidak dapat dikenali. Nanti dia melakukan enkripsi kepada password yang telah kita lakukan. Oke, kita lanjut ke bagian banner MOTD, di mana banner MOTD digunakan untuk ketika user itu salah memasukkan password atau
ketika login dia akan menampilkan si banner authorized user only seperti itu. Oke, salah. Nah, tolak. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke bagian interface pilihan satu. Kita masuk ke interface pilihan satu, lalu kita masukkan IP address-nya sendiri. 128, 111 dengan 11 mas 255 255 2550. Oke, kita no shutdown kan agar dia hidup si switch ini dan exit. Oke, kita lanjut masuk menonaktifkan shutdown all interface, di mana kita mematikan interface dengan range dari F0 sampai F02 sampai F05 dan F07 hingga 24 dan gigabit 0 sampai 01 sampai 02. Oke, lalu kita shutdown, kita keluar. Oke, kalau sudah keluar kita ke bagian ngeset si clock. Kita copy saja biar mempercepat. Oke, kita clock, kita set si clocknya. Oh, sebelum itu kita harus keluar dulu dari si konfigurasi mode, karena kita tuh untuk set clock atau ngeset jam itu ada di bagian exit mode saja. Lalu kita melakukan copy running config, gimana agar si running config yang telah kita lakukan tadi dia tercopy ke startup config-nya. Oke, sudah selesai. Lalu kita diminta untuk mengkonfigurasikan PC host. Ini sudah kita lakukan untuk memasukkan PC-PC yang telah kita lakukan. Lalu kita diminta untuk melakukan tes connectivity, apakah PC A itu menyambung ke PC B. Oke, apakah bisa melakukan ping ke PC A, ke PC A ping, PC A itu bisa ngeping nggak ke PC B. Oke, kita cek untuk IP-nya itu berapa. PC B 104. Oke, dia bisa melakukan ping. Lalu bisa nggak PC A ke switch 1? Seharusnya tidak bisa. Kenapa ya? Karena memang switch 1 itu belum kita lakukan atau belum kita kasih lah seperti default gateway-nya atau bagian VLAN-nya, karena dia tuh tidak mengenali ya si switch 1. Oke, coba kita lakukan dulu. 8 1 11. Oke, ping. Sorry. Ping. Seharusnya tidak bisa. Nah, karena memang katanya ping tidak berhasil karena kita tuh mencoba untuk ngeping ke device yang berbeda subnet. Nah, lalu cara untuk berhasil kita tuh harus memberikan default gateway-nya ke subnet yang ada di device yang berbeda. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, karena memang seperti itu. Nah, lalu kita coba untuk membuat pilihan lah ke setiap switch ini. Coba kita masuklah ke switch 1. Oh ya, sebelumnya untuk switch 2 belum kita lakukan konfigurasi basic. Coba di sini kita akan melakukan konfigurasi basic dulu ke bagian si switch 2. Oke. Seperti tadi kita nge-set namanya, hostname, lalu kita mengenablekan lah secret class ini. Oke, secret class and sorry salah and oke. Habis itu kita masuk ke console 0, lalu passwordnya Cisco, password Cisco, login. Tuh, kita masuk ke bagian line PTY 04, dimana passwordnya juga Cisco, login. Oke, lalu kita enkripsi password tersebut. Oke, sudah selesai. Kita BNLTD kita copy aja. BNLTD tadi itu, lalu kita masuk ke interface pilihan 1, di mana IP untuk S2 itu dia 1.12. Oke, no shutdown untuk menghidupkan agar dia tidak mati. Lalu kita exit. Lalu kita shutdown lah interface untuk F02 itu sampai 17, F019 sampai 24 dan gigabit 01 sampai 2.
lalu kita shutdown, lalu keluar, lalu kita set untuk clocknya, untuk jamnya kita set. Oke. Oh ya, kita keluar dulu dari mode config, lalu kita lakukan copy running. Oke, copy running config ke startup. Oke, sudah selesai lakukan config, lalu kita lanjut mengcreate si pilarnya di switch 1. Oke, untuk nge-create si pilar 1 itu terdapat dua cara, di mana untuk kita bisa menggunakan GUI. Di sini bisa kita lakukan penginputan pilar. Jadi kita lakukan penginputannya menggunakan GUI saja, alih-alih menggunakan CLI agar mempermudah dan memberikan sebuah tampilan yang cukup sederhana. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan eh, perintah-perintah. Oke, biar mempercepat, add, lalu parking lot 20, add, oke, lalu manajemen 99, add, oke, lalu 1000 untuk natif, 1000 untuk natif. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita cek lah di ini apakah sama atau tidak. Nah, sini saya menggunakan, nah, oh ya, keluar, kita end dulu, kita show bilang brief. Apakah menggunakan CLI dan dia sama? Nah, dapat kita lihat bahwa dia hasilnya sama, 10, 20, 19, 100. 10, 20, 19, 100 dengan mode statusnya aktif. Oke, udah berhasil lah. Udah berhasil, kata dia, why, what is default VLAN. Nah, kan apa default VLAN-nya? Dia ada di VLAN 1. Kenapa default? Ya karena memang untuk saat ini VLAN itu hanya ada satu, maka dengan itu dia menjadi default. Oke, terus kata dia, what port assignment to default VLAN. Nah, untuk portnya sendiri itu semuanya itu dia ada di pilihan satu. Nah, kenapa ada di pilihan satu? Ya karena dia di set ke default, dan tadi sebelum kita tambah itu hanya ada pilihan satu sebagai nomor pilihannya atau pilihan yang default dan sering dipakai seperti itu. Oke, lalu di sini kita diminta untuk assignment. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan GUI juga untuk sini. Kita masuk ke internet F06 dan kita mode akses, dan kita set ke pilihan yang 10 saja. Oke, pilihan 10 saja. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita diminta untuk eh, menggunakan di pilihan satu tuh tidak usah ada IP address. Oke, di interface pilihan satu, apakah kita bisa menggunakan ini? Sebenarnya tidak bisa. Oke, kalau seperti itu kita harus masuk ke CLI. Oke, kita masuk ke CLI, masuk ke interface 06, di mana eh, kita itu masuk ke interface pilihan satu. Ke pilihan satu kita beri dia no IP address. Biar address yang ada di pilihan satu tidak ada. Lalu kita masuk ke interface 99, di mana kita berikan IP 1.11. Oke, kita masukkan, sudah selesai. Dan lalu kita cek lah, so VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk si 10 itu sudah dapat port, di mana portnya itu FA06 seperti yang telah kita set tadi di bagian GUI-nya. Untuk si F06 itu modenya akses dan mendapatkan pilihan 10. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjut ke untuk melihat IP interface brief yang telah kita lakukan tadi. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini dia untuk pilihan satu itu sudah tidak ada segment karena kita berikan IP address itu no, IP address perintah saja. Lalu di pilihan subscribe kita kasih dia IP sudah sesuai. Oke. Dimana statusnya itu up. Oke. Lanjut, kita lanjut kalau sudah ke bagian terlanjut ke bagian untuk si switch 2. Oke. Untuk switch 2. Oke, sebentar sebelum itu kita cek terlebih dahulu apakah ada yang kurang atau tidak. Ini sudah on. Oke.
Udah mode akses 910 sudah semua. Oke, kita lanjut ke switch 2. Di switch 2 sendiri kita masuk ke interface F018. Oh, kita sebelum itu kita masuk dulu ke config mode. Oke, kita base F018. Lalu kita ubahlah modenya menjadi akses. Nah, di sini kalau kita menggunakan perintah, jadi kita tidak menggunakan GUI seperti sebelumnya. Jadi di sini emang bisa kita gunakan si CLI dan juga oke. Lalu di sini emang apakah dia diminta untuk switch? Wah, emang tidak. Jadi kalau memang dia tidak ada, doesn't exist, dia bakal bilang bahwa pilihan 10 itu tidak ada karena memang di switch 2 kita tuh belum ada untuk si pilihan 10. Nah, seperti itu. Nah, yang ada itu ada di pilihan 1. Oke, lanjut ke interface pilihan 1. Kita no IP address kan. Lalu kita masuk ke interface pilihan 99 dan kita kasih IP. Jod, seperti itu sudah selesai. Kita end, kita ceklah pilihan briefnya, apakah dia sudah ada atau belum. Oke, di sini untuk di sini dia memang tidak ada. Oh, sebenarnya emang kita harus memasukkannya secara manual ya. Di sini tidak ada perintah untuk kita tuh agar membuat si switch 2. Jadi, oh, dia bilang create the same pilihan on S2. Oke. Maaf salah saya. Jadi kita buat dulu ya. Di ini kita menggunakan saja biar ini pilihan namanya operation operations. Oke, lalu ada 99 untuk manajemen. Oke, manajemen. Lalu ada 1000 untuk nanti. Oh ya, ada 20 juga untuk parking lot. Oke, sudah selesai semua kita add. Jadi kalau sudah selesai add, kita ubah. Kita exit dulu. Kita masuk ke oh ya, kita ulangi dulu ini. Sabar. Kita ulangi terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke interface F018 dulu. Kita oh ya, kita masuk ke ini dulu, lalu interface F018 switch port mode akses switch port aksesnya itu kita ke pilihan 10 dan masuk ke interface pilihan 1 no IP address, lalu interface pilihan 9 kita beri IP address. Oke, sudah selesai dan kita coba cek pilihan briefnya. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk di 10 itu untuk F018 dan tambah IPSH IP brief. Oke, kata dia apakah S1 itu bisa ngeping ke S2? Nah, harusnya tidak bisa karena katanya IP address untuk switch tersebut ada di pilihan 99 bukan di pilihan 1. Nah, karena IP 99 juga itu dia tidak ngasih ke pilihan pilihan Flash Ethernet 01 karena yang nyambung ke PC itu Flash Ethernet 01, sedangkan di sini dapat kita lihat Flash Ethernet 01 itu ada di pilihan 1. Jadi memang harusnya tidak bisa karena berbeda. Lalu katanya bisa nggak PCI itu ke PCB? Harusnya tidak bisa karena interface F01 tuh nggak di assignment kan ke pilihan 10. Jadi dengan begitu pilihan 10 itu tidak bisa. Jadi karena di sini lihat pilihan 10 itu di F018. Jadi untuk hal tersebut
dia tidak masuk lah. Nah, tidak bisa di traffic lah istilahnya, tidak bisa dilakukan pertukaran. Tidak dapat dilakukan pertukaran seperti itu. Lalu kita di sini diminta untuk mengassignmentkan juga pilihan multiple interface. Coba kita juga masuk ke sini, dimana kita coba dulu lah. Space range-nya itu F0 sampai 11, kita range-nya itu kita jadikan mode akses. Oke, kita jadikan mode akses. Lalu kita masukkan ke pilihan 99. Lalu kalau sudah, coba kita cek apakah dia sudah masuk atau belum. Set, nah dia sudah masuk ke 99. Oke, sudah bisa. Lalu kita eh, coba untuk ke interface rank yang 2 itu di mana dia F01 dan F021. Mana mode akses ke 10. End. Oke, sudah selesai. Kita lihat lagi apakah dia masuk ke 10. Nah, oke, sudah masuk ke 10. Lalu kita coba untuk menghapus ke F024 ini. Oke, 4 kita aksesnya itu tidak ada, jadi dia nggak mengakses pilihan lah, akses no switch port, akses pilihan. Oke, kalau sudah kata dia which is VLAN F024 no associated with F024. F024 apakah ada tidak ada. Nah, dia tidak ada karena kenapa tidak ada? Karena dia kita bilang bahwa F024 itu tidak bisa mengakses VLAN manapun. Jadi dia tidak memiliki akses ke interface VLAN. Oke, seperti itu. Dia tidak ada di VLAN manapun. Nah, lalu di sini kita coba untuk coba kita coba di sini dia bilang bahwa kita tuh akan akses ke pilihan 30. Harusnya tidak bisa ya karena memang belum ada atau pilihan itu belum kita buat. Coba kita tes apakah benar atau tidak. Harus tidak bisa, benar tidak bisa karena memang pilihan 30 itu belum ada seperti itu. Oke, lalu lanjut eh kita cek. Nah, di sini end dulu. Nah, di sini dia terbuat langsung pilihan 30 untuk F024. Jadi dia tuh sebenarnya karena akses pilihan itu tidak ada, dia akan membuat atau mengcreate si pilihan 30 itu dengan default di mana 30 pilihan 0030 di mana langsung di akseskan atau diberikan portnya itu ke fast ethernet 024. Jadi di sini kita hapus saja dengan cara no pilihan 30 dan kita cek lagi apakah dia sudah berhasil dihapus. Nah, sudah berhasil dihapus. Oke, kita lanjut. Eh, kita si internet F024 ini kita no switch akses juga kita. Jadi kita tidak memberikan akses ke tes VLAN 24. Oke. No switch akses VLAN. Oke, kalau sudah kita cek lagi apakah F024 ini dia SH brief. Nah, dia tidak masuk kemanapun karena nggak kita beri akses seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke untuk mengkonfigurasikan 802.1Q. Oke, di sini kita masuk ke 0.1 kita berikan akses dynamic desirable. Oke, in F01. Jadi untuk apa jadi sebenarnya dynamic desirable? Jadi dynamic desirable ini dia bisa melakukan pertukaran yang secara dinamik atau dia bisa berbarengan seperti itu. Mode dynamic desirable. Salah S B I T C H. Oke, seperti itu dimana dia protokol F61 kita afkan pilihan satunya kita dot lalu F di
up, lalu pilihan satunya up dan pilihan 99-nya up. Oke. Lalu kita cek SH pilihan dulu SH. Oke, di sini sudah sesuai. Lalu kita lihat SH interface trunk. Nah, di sini dia karena disable modenya, jadi dia bisa melakukan aksesnya itu dia bisa akses dan juga trunk. Jadi dia modenya itu bisa berbarengan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di S2, coba kita cek di S2 untuk trunk SH intro. Oke. Nah, di sini modenya itu auto, bukan si disable. Nah, jadi dia tidak bisa melakukan mode yang disable seperti itu. Oke. Lalu lanjut, uh, katanya apakah S1 itu bisa ngeping ke S2. Oke, coba kita cek S1 ngeping ke S2. Bisa atau tidak? Seharusnya bisa. Karena sudah kita lakukan konfigurasi pilihan tadi. Ping ke S2. 11.68.1.12. Tunggu. Apakah dia berhasil? Oke, dia sudah berhasil. Nah, untuk mempermudah, kita tuh bisa melakukan untuk ngecek dia tuh sebenarnya bisa nggak pertukaran itu bisa. Kita bisa menggunakan hal ini, kita kirimlah datanya. Dapat di sini lihat last statusnya itu dia sukses. Oke. Saya perbesar saja. Nah, last statusnya sukses. Nah, coba kita balikin. Apakah dia sukses juga? Coba dari sini ke sini dia sukses. Kalau kita balikin dari sini ke sini dia sukses juga. Nah, lalu kita coba dari PCA ke switch 1 sukses tidak in progress. Pilot dia pilot. Coba lagi. Dia tetap pilot. Berarti memang tidak bisa untuk kita lakukan ping dari PC ke switch seperti itu. Karena memang kata dia PCA ping S1 to no. Karena kenapa? Karena memang the switch are in pilihan 99. Jadi switch ini berada di pilihan 99 sedangkan PC itu berada di pilihan 10. Nah, dengan begitu artinya kan beda nih pilihannya. Jadi dia tuh ping itu nggak berhasil karena trafficnya itu kan udah berbeda pilihan. Jadi dia bakal nggak berhasil. Oke, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan manual trunk di interface F01. Coba oke. Kita masuk ke S1, kita interface F01. Oke, masuk ke sini dulu, interface F01. Lalu kita switch portnya itu kita mode trunk. Oke, kita mode trunk. Kita lihatlah apakah dia modenya itu sudah trunk atau belum. Status dia tuh trunking, artinya sudah masuk ke mode trunk seperti itu. Oke. Lalu di sini terdapat sebuah pertanyaan, apa yang dibutuhkan agar host itu bisa allow atau mengizinkan pilihan 10 untuk berkomunikasi ke pilihan 99. Nah, jawabannya adalah uh, untuk kita mengizinkan interpilihan itu merouting. Nah, kita tuh membutuhkan sebuah layer 3 device untuk melakukan routing antara pilihan ke pilihan. Oke, lalu what is primary benefit? Nah, jawabannya pilihan tuh benefit termasuk untuk better security atau security bagus, cost saving. Karena kenapa? Karena bisa efisienkan penggunaan bandwidth dan juga uplink. Jadi dia hemat biaya lah, hemat biaya itu juga high performa atau performa itu sangat maju karena kita mengecilkan broadcast domainnya. Jadi hanya satu port tapi pilihannya berbeda-beda seperti itu. Lalu improve IT staff efficient. Jadi kita bisa mengimprove atau IT staff efisiennya seperti itu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait configure pilihan and tracking untuk tugas akhir dari praktikum jaringan komputer. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.